Oke, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Benedictus Aldrino Fabian War, NIM 11241016 dari Institut Teknologi Kalimantan. Kali ini aku bakal sebuah mini project, bisa bisa dibilang kasus-kasus gitu dari pelajaran matematika 1 ini. Oke, jadi di sini kita terdapat kasus 1, ada 3 bagian ya kalau kita misalnya lihat di sini. Nah, kasus 1 bagian 1 ini soal masalah konsumsi bahan bakar. Deskripsi masalahnya itu kalau misalnya Anda melakukan perjalanan sejauh 148 km, konsumsi bahan bakar mobil Anda mengikuti fungsi sebagai berikut nih, yang dimana CJ sama dengan J per 14 ditambah 0,02 J gitu. Dimana si CJ adalah konsumsi bahan bakar dalam liter dan J adalah jarak tempuhnya dalam kilometer. Di sini ada 3 pertanyaan dalam bagian satunya. Yang pertama nih, hitunglah konsumsi bahan bakar secara eksak untuk menempuh jarak 148 km menggunakan fungsi CJ tadi. Nah, yang kedua itu tentukan dan gunakan persamaan hampiran linear LJ di sekitar titik A sama dengan 140 nih untuk mengestimasikan konsumsi bahan bakar pada jarak 148 km. Nah, yang C, bandingin nih hasil estimasi ini dengan hasil perhitungan eksak pada poin A yang di atas tadi. Dengan melakukan perhitungan terhadap selisih atau error antara nilai hampiran dan nilai eksak perhitungan. Terus di sini ada kasus bagian 2-nya maksudnya. Menghitung total jarak tempuh. Deskripsi masalahnya itu selama perjalanan pulang. Tadi pergi, sekarang pulang. Kecepatan mobil Anda berubah-ubah. Data kecepatan dalam kilometer per jam yang tercatat adalah sebagai berikut ya. Kita bisa lihat di situ tabelnya. Nah, adapun pertanyaannya nih. Jika si VT merupakan fungsi dari kecepatan mobil yang diasumsikan linear, maka tentukan nih secara eksplisit bentuk dari fungsi tersebut. Terus yang E, gunakan hasil dari poin D untuk mendapatkan total jarak yang ditempuh dalam perjalanan pulang selama 2 jam perjalanan gitu. Nah, terus yang ke F, jika total jarak yang ditempuh dalam perjalanan pulang selama 2 jam perjalanan menggunakan rem kanan, gimana sih hasilnya? Terus bandingin nih hasil di poin E-nya. Terus buat bagian 3-nya itu kesimpulan sama refleksi. Simpulkan hasil analisis kelompok Anda berdasarkan hasil-hasil di atas. Terus informasi apa saja yang diperoleh oleh kelompok Anda dari penjelasan masalah ini. Oke, jadi kita ulang dulu. Kalau misalnya perjalanan menggunakan kendaraan ini melibatkan 2 aspek utama, yaitu konsumsi bahan bakar dan jarak tempuhnya. Terus konsumsi bahan bakar dapat dimodelkan sebagai fungsi dari jarak tempuh, sedangkan yang jarak tempuh tadi dapat ditentukan dari perubahan kecepatan terhadap waktunya. Dalam kasus ini, kita gunain nih konsep kalkulus, yaitu fungsi turunan, hampiran linear, integral, dan penjumlahan Riemann. Tujuan analisisnya apa sih? Itu untuk memahami nih penerapan kalkulus dalam masalah nyata, serta ngebandingin nih metode aksak dan metode pendekatan. Oke, selanjutnya untuk jawaban soal tadi aku lempar ke teman-temanku nanti. Saya Fadil Nur Yasin, NIM 04241022. Jadi, saya akan menjelaskan bagian 1 yang A, yaitu diberikan perjalanan sejauh 148 km dan konsumsi bahan bakar mobil Anda mengikuti fungsi CJ, J per 14 ditambah 0,02 J, di mana CJ adalah konsumsi bahan bakar dalam satuan liter dan J adalah jarak tempuh dalam satuan kilometer. Nah, pertanyaannya adalah, hitunglah konsumsi bahan bakar secara eksak untuk menempuh jarak 148 km menggunakan fungsi CJ. Nah, di mana CJ ini tadi adalah konsumsi bahan bakar, J adalah jarak tempuh. Nah, C 148 yaitu jarak tempuhnya 148 km. 148 dibagi 14, hasilnya adalah 10,5714 ditambah 0,02 dikali 148, hasilnya adalah 2,96. 10,5714 ditambah 2,96, hasilnya adalah 13,5314. 13,5314. Nah, jadi konsumsi bahan bakar secara eksak adalah C, yaitu
148 km CJ-nya, hasilnya adalah 13,53 liter. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Kalsum dengan NIM 11241069. Izin melanjutkan dari teman saya yang tadi, yang dimana saya membahas bagian yang kedua, yaitu tentukan dan gunakan persamaan hampiran linear LG di sekitar titik A sama dengan 140 untuk mengestimasi konsumsi bahan bakar pada jarak 148 km. Jadi, yang pertama itu adalah kita menentukan hampiran linear di sekitaran A sama dengan 140. Langkah awal yaitu kita menentukan turunan fungsi, yang dimana CJ sama dengan J per 14 ditambah 0,02J. Turunan pertamanya dari itu adalah C aksen J sama dengan 1 per 14 plus 0,02. C aksennya adalah 0,0714 ditambah 0,02 sama dengan 0,914. Nah, langkah keduanya yaitu menghitung nilai fungsi di titik A sama dengan 140. C 140 sama dengan 140 dibagi 14 plus 0,02 yang dikalikan dengan 140. Yang dimana kita mendapatkan hasil 10 ditambah 2,8 sama dengan 12,8. Selanjutnya, langkah ketiganya adalah menyusun persamaan hampiran linear yang menggunakan rumus LG sama dengan C kali A plus C aksen kali A kali J kurang A. Dengan A-nya adalah 140. Jadi LG-nya sama dengan 12,8 ditambah 0,0914 dikali J kurang 140. Langkah keempat yaitu mengestimasi konsumsi bahan bakar untuk 148 km. Jadi, L 148 sama dengan 12,8 plus 0,0914 dikali 148 dikurang 140 sama dengan 12,8 plus 0,0914 dikalikan 8 yang sama dengan 12,8 plus 0,7312 yang mendapatkan hasil 13,5312. Hasil estimasi menggunakan hampiran linear yaitu 13,53 liter. Jadi di bagian 1 ini yang C, bandingkan hasil estimasi dengan hasil perhitungan eksak pada poin A dengan melakukan perhitungan terhadap selisih antara nilai hampiran dan nilai eksak perhitungan. Jadi, titik pendekatan yang diambil sebelumnya adalah A sama dengan 140. Jadi, disubstitusikan dengan fungsi ini, C 140 sama dengan 140 per 14 ditambah 0,02 dikali 140 sama dengan 12,8. Jadi nilai linear pada J itu sama dengan 148. Nilai eksak sebelumnya 13,5314 liter. Nilai hampiran linear tadi 13,5341 dikurangi 13,5312 sama dengan 0,002 liter. Jadi itu jawaban untuk C yang meminta nilai selisih. Oke, jadi soal D di bagian 2, jika Vt merupakan fungsi dari kecepatan mobil yang diasumsikan linear, maka tentukan secara eksplisit bentuk dari fungsi tersebut. Oke, jadi jawabannya itu diasumsikan bahwa fungsi kecepatan bersifat linear pada setiap sedang waktu. Dengan demikian, kecepatan mobil dapat dipresentasikan sebagai fungsi potongan atau bisa disebut dengan piecewise linear berdasarkan data yang tersedia. Oke. Jadi selang 0 lebih kecil dari T lebih kecil dari 0,5. Jadi M sama dengan 40 kurang 0 per 0,5 kurang 0 sama dengan 80. Jadi Vt-nya itu sama dengan 80T. Jadi lanjut yang kedua, selang 0,5 lebih kecil dari T, lalu lebih kecil
bagi dari 1,0. Oke, jadi M sama dengan 70 kurang 40 per 1,0 dikurang 0,5 sama dengan 60. Jadi VT-nya itu sama dengan 60T ditambah 10. Lalu selang 1,0 kurang dari T, lalu kurang dari 1,5. Jadi M sama dengan 50 dikurang 70 sama dengan 1,5 dikurang 1,0 sama dengan minus 40. Jadi lalu VT sama dengan minus 40 T ditambah 110. Ya, lanjut selang 1,5 kurang dari T, lalu T kurang dari 2,0. Lanjut M sama dengan 0 dikurang 50 per 2,0 dikurang 1,5 sama dengan min 100. Terus VT sama dengan minus 100T ditambah 200. Oke, kita akan lanjut ke fungsi kecepatan lengkap. Jadi fungsi kecepatan lengkap itu 80T itu 0 kurang dari T, terus kurang dari 0,5. Terus 60T tambah 10 itu 0,5 kurang dari T, lalu T itu kurang dari 1,0. Lanjut VT sama dengan minus 4T tambah 110. Jadi 1,0 kurang dari T, lalu T itu kurang dari 1,5. Lanjut min 100T tambah 200, jadi 1,5 kurang dari T, terus T itu lebih kurang dari 2,0. Nama saya Muhammad Iqbal, NIM 11241055. Kali ini akan menjelaskan bagian 2 yang E, yaitu gunakan hasil dari poin D untuk mendapatkan total jarak yang ditempuh dalam perjalanan pulang selama 2 jam perjalanan. Total jarak yang diperoleh dengan mengintegralkan fungsi kecepatan terhadap waktu. S sama dengan 2 integral 0 V T dt. Karena fungsi berbentuk potongan, maka integrasi dilakukan per selang. Mulai dari selang 0 sampai 0,5, 0,5 integral 0 80T dt sama dengan 10. Selang 0,5 sampai 1,0, 1,0 integral 0,5 dalam kurung 60T tambah 10 tutup kurung dt sama dengan 27,5. Selang 1,0 sampai 1,5 integral 1,0 dalam kurung min 40T tambah 110 dt sama dengan 30. Selang 1,5 sampai 2,0 integral 1,5 dalam kurung minus 100T tambah 200 tutup kurung dt sama dengan 12,5. Jadi total jarak tempuh S sama dengan 10 ditambah 27,5 ditambah 30 ditambah 12,5. S sama dengan 80. Jadi total jarak yang ditempuh dalam perjalanan pulang selama 2 jam perjalanan yaitu adalah 80. Saya di sini melanjutkan penjelasan dari teman saya yang tadi. Di bagian selama perjalanan pulang, kecepatan mobil Anda berubah-ubah. Data kecepatannya adalah waktunya 0, 0,5, 1, 1,5, dan 2. Kecepatannya ada 0, 40, 70, 50, dan 0. Pertanyaannya adalah, jika total jarak yang ditempuh dalam perjalanan pulang selama 2 jam perjalanan menggunakan rieman kanan, bagaimana hasilnya? Dan bandingkan dengan hasil poin E. Jadi, kita akan menjawab menggunakan paritisi waktu ini. Terus titik kanannya sama dengan 0,5, 1, 1,5, dan 2. Kecepatan pada titik kanannya, V 0,5 sama dengan 40, V1 sama dengan 70, V1,5 sama dengan 50, dan V2 sama dengan 0. Nah, ini adalah rumus rieman kanan, yang dimana kita bisa hasilkan 40 ditambah 70 ditambah 50 ditambah 0 dikalikan 0,5. Yang dimana hasilnya 160 dikalikan 0,5 sama dengan 80. Hasil akhirnya adalah 80 km. Jadi perbandingannya metode integral dan metode rieman kanan itu adalah sama gitu. Cukup dari saya, terima kasih. 3 ini isinya kesimpulan dan refleksi.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, fungsi kecepatan mobil dapat dimodelin sebagai fungsi linear sesuai dengan data yang diberikan dengan menggunakan metode integral dan pendekatan Riemann kanan. Total jarak tempuh selama 2 jam perjalanan pulang itu diperoleh sebesar 80. Dan kedua hasil metode tersebut terbukti bahwa konsisten dan menunjukkan bahwa pendekatan numerik dapat memberikan hasil yang akurat ketika data kecepatan berubah secara linear. Untuk refleksinya dari penyelesaian masalah ini diperoleh pemahaman bahwa data kecepatan listrik dapat dimodelkan menjadi fungsi kontinu menggunakan asumsi linear. Dan yang kedua, integral dari fungsi kecepatan mempresentasikan jarak tempuh secara fisik. Metode Riemann dapat dilakukan sebagai pendekatan numerik yang efektif untuk menghitung luas di bawah kurva kecepatan terhadap waktu.